Saat senja, matahari yang terbenam memberikan bayangan panjang pada kereta dan kuda-kuda. Setelah memberitahu Benson dan Melissa bahwa dia sedang makan malam di perusahaan keamanan Blackthorn, Klein pergi ke pelabuhan bersama Pak Tuan Neil dengan kereta umum. Dia mengenakan pakaian formal yang murah, takut konflik akan pecah di lokasi yang begitu rumit. Jika dia merusak tuksedonya yang telah dia rawat dengan susah payah, dia mungkin akan menangis sejadi-jadinya. Ketika sinar matahari tampak semakin terik, kereta pun berhenti. Neil tua, dengan jubah hitam klasiknya yang biasa dan topi hitam dengan ujung membulat, mengabaikan tatapan orang lain dan berjalan secara diagonal ke bar Evil Dragon di depan mereka. Meskipun bar itu agak jauh dan pintunya yang berat tertutup rapat, Klein masih mendengar gelombang demi gelombang teriakan penuh semangat. Mereka tampak bersorak-sorai untuk seorang pahlawan. Ketika dia mendekat, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah gudang yang berseberangan dengan bar. Dia melihat seorang pria bertubuh gempal yang mengenakan seragam berdiri di sudut tersembunyi di atap. Pria itu membawa sebuah kotak besar berwarna putih keabu-abuan dan memegang senapan tebal di tangannya. Kotak mekanik berwarna putih keabu-abuan itu jelas terhubung ke senapan berwarna sama melalui pipa. Senapan bertekanan uap. Klein bergumam kaget. Dia menatap Pak Tuan Neil dan berkata, "Bar ini benar-benar bisa mendapatkan senjata seperti itu. Itu adalah barang yang dikendalikan oleh militer. Meskipun menggunakan phlogiston yang diekstraksi, ukuran dan berat rangsel uap itu mengejutkan. Sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh seorang true warrior of blood and iron." Senapan ini memiliki kecepatan moncong yang sangat tinggi dan kekuatan destruktif yang mengejutkan. Dicocokkan dengan ruang lingkup yang sesuai, itu hampir setara dengan senapan sniper yang lebih rendah. "Apa?" Neil tua menyipitkan matanya saat dia melihat ke atas. Dengan tatapan bingung juga. "Apa yang terjadi di sini?" "Sesuatu terjadi?" Klein mengamati sekelilingnya dan menemukan beberapa orang lagi yang memegang senapan yang sedang mencari sesuatu. "Apa yang terjadi?" Neil tua mendekati bar dan bertanya kepada pria berotot yang menjaga pintu di luar. Pria berotot itu jelas mengenal Pak Tuan Neil dan tersenyum masam. "Bar ini hampir hancur tadi. Katanya buronan besar berada di sini untuk membeli bahan dan dikenali. Dan inilah akibatnya. Tuhan, apa yang telah dia lakukan dan betapa berbahayanya dia menerima perlakuan seperti itu. Kakiku lemas melihat semua senjata api itu. Lebih lemas daripada setelah menghabiskan semalaman dengan Ginger Sunny." Dia tidak mengetahui identitas orang yang dicari. Apalagi mengetahui bahwa orang yang datang untuk membeli bahan memiliki campuran Beyonders. "Buronan? Apa kau tahu namanya?" "Kurasa namanya Tris atau semacamnya." Pria berotot itu menjawab dengan ragu. "Tris si instigator." Klein mengangguk mengerti, karena dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tris tidak tahu bahwa Joyce Meyer telah menaruh kecurigaan padanya. Oleh karena itu, dia masuk ke pasar untuk membeli bahan-bahan tanpa menghiraukannya. Kemungkinan dia dikenali oleh seorang informan dari Missionary Hive Mind atau Nighthawks yang mengakibatkan bentrokan hebat. Apakah dia tertangkap? Klein mengetuk tongkat hitamnya yang bertatahkan perak. Berdasarkan situasi di sekitarnya, sepertinya tidak. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya sedikit dan memberi isyarat dengan dagunya ke atap gudang di seberangnya. Dia bergegas keluar sebelum orang-orang menakutkan itu tiba. Astaga, aku belum pernah melihat orang yang berlari lebih cepat dari dia. Kau belum lihat kemampuan sebenarnya dari seorang asasin, atau kau mungkin akan dibawa ke tempat yang tak terlukiskan untuk dididik kembali. Klein berpikir. Apakah pasar masih dibuka? Neil tua mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Baru saja dibuka kembali. Jawab pria berotot itu dengan tegas. Itu bagus. Neil tua mempercepat langkahnya dan mengelurkan tangan kanannya mendorong pintu yang berat. Klein mengikutinya dari belakang dan masuk ke dalam. Ia hampir pingsan karena pengap dan bau alkohol yang membanjirinya.
Di tengah-tengah Evil Dragon Bar terdapat sebuah ring tinju. 2 orang setengah telanjang sedang terlibat dalam perkelahian sengit. Dan di sekeliling mereka ada puluhan pelanggan yang berteriak dan bersorak-sorai mendukung pihak yang mereka dukung dengan kata-kata kasar. Neil tua mengabaikan mereka dan membawa Klein mengelilingi ring tinju dan berjalan ke ruang biliar di bagian belakang. Di ruang biliar, ada 2 orang yang sedang memegang tongkat biliar bercakap-cakap santai. Ketika mereka melihat Pak Tua Neil masuk, mereka langsung terdiam beberapa detik. Setelah memastikan identitas pengunjung, mereka menyingkir dan membiarkan Pak Tua Neil dan Klein melewati pintu rahasia di belakang mereka. Setelah melewati beberapa ruangan, pemandangan di depan mata Klein terbuka. Ia melihat sebuah tempat seukuran dengan ruang kuliah di kehidupannya yang dulu. Beberapa pedagang telah mendirikan kios-kios di pinggir jalan dengan botol dan kaleng di sekeliling mereka. Orang-orang yang lewat berjalan melewatinya, baik untuk melihat-lihat barang dagangan, mengobrol, atau membandingkan harga. Mereka harus memberikan 5% dari keuntungan mereka untuk Swain. Dia adalah bos Evil Dragon Bar, mantan kapten tim mendetek Punisher, dan lebih tua dariku. Dia adalah seseorang yang ingin minum sampai mati. Neil tua menjelaskan dengan nada ketus. Klein berpikir dan memberikan penilaian yang jujur. Bisnis yang cukup menguntungkan. Lagi pula biaya satu-satunya yang ia keluarkan adalah menyediakan tempat dan perlindungan. Jika ada barang yang menarik perhatianmu, tapi kamu tidak punya uang, kamu bisa meminjam dari Swain. Tapi tentu saja, dia mengenakan bunga yang sangat tinggi. Neil tua berhenti berbicara sambil menggertakkan giginya. Seperti yang sudah diduga, ini seperti menjalankan kasino. Mereka akan memberikan riba. Klein memegang tongkatnya dan melihat sekeliling sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Swain adalah seorang sailor. Kapten dari regu Mandated Punisher kemungkinan adalah seorang Sequence 7. Bukan, dia hanya seorang Folk of Rage. Tingen bukanlah kota pesisir, jadi gereja Dewi jauh lebih kuat daripada Lord of Storm di sini. Tuan Neil mencemooh. Sebenarnya, Swain memiliki kesempatan untuk menjadi seafarer, tapi dia takut kehilangan kendali sehingga dia memilih untuk menyerah. Ketika Klein hendak bertanya apakah bos bar itu memiliki pengalaman hampir kehilangan kendali, tiba-tiba dia merasakan fenomena aneh di sebelah kirinya. Tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di sana, bergumam dan bercerita. Klein menoleh dan melihat seorang pemuda pucat. Dia mengenakan kemeja linen tua dan celana jeans biru yang biasa dikenakan oleh kelas pekerja. Matanya terlihat kehilangan semangat dengan sedikit kegilaan, dan dia terus bergumam. Persepsi spiritualnya sangat tinggi, atau mungkin terdistorsi. Klein mengerutkan alisnya dan bergumam. Persepsi spiritual pemuda itu yang memicu persepsi spiritualnya sendiri. Secara umum, persepsi spiritual yang merasakan sesuatu menyebabkan suatu interaksi. Hampir tidak mungkin untuk menyembunyikannya dari orang lain, tetapi orang lain itu mengacu pada spirit medium yang telah menyalurkan kemampuan mereka, serta tokoh-tokoh kuat dengan ciri-ciri khusus yang serupa. Seorang beyonder seperti Klein sebenarnya akan sulit dideteksi, hanya dapat mendeteksi jika persepsi spiritual seseorang mencapai tingkat tertinggi tertentu atau terjadi distorsi yang tidak normal. Mereka melakukan kontak mata, dan pemuda pucat dengan rambut hitam berantakan itu berjalan ke arahnya dengan ekspresi yang terlihat seperti setengah tidur dan setengah gila. Dia berhenti di depan Klein. Dia menatapnya. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini adalah bau kematian. Kematian. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak dengan tragis, matanya terpejam rapat saat cairan berwarna darah mengalir keluar. Sialan. Pemuda itu menutup matanya dan memeluk kepalanya. Dia meronta-ronta di tanah dan baru tenang setelah beberapa saat, kemudian dia berbaring di sana dengan terengah-engah. Selama seluruh proses itu, tidak ada satupun pelanggan atau pedagang yang menengok. Klein menekan topinya yang terbelah dua dan menatap Pak Tua Neil.
Mulut Klein terbelangga dengan terkejut, menggunakan tindakannya untuk menunjukkan keterkejutannya dan meminta saran. Jangan pedulikan dia. Dia adalah Ademi Saul, seorang yatim piatu yang dijuluki monster. Dia terlahir dengan persepsi spiritual yang tinggi, dan dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat, mendengar suara-suara yang tidak seharusnya dia dengar. Oleh karena itu, dia selalu mengoceh dan sering terluka. Niltua menggelengkan kepalanya saat menjelaskan. Dia bisa tahu bahwa tubuhku pernah mati? Klein mengerenyitkan alisnya dan merendahkan suaranya sambil bertanya dengan ragu. Apakah Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Hive Mind tidak pernah berpikir untuk membawanya masuk? Tidak, kami tidak memiliki ramuan urutan yang cocok untuknya, kata Niltua sambil menghela napas. Benar, dia dilahirkan dengan titik awal setengah sekuens. Klein bertanya lagi dengan penasaran. Jalur sekuens apa yang cocok untuknya? Urutan 9 yang cocok untuknya disebut monster. Nama panggilannya berasal dari sana. Sayang sekali hanya Life School of Thought yang memiliki kendali atas jalur awal sekuens, jawab Niltua lirih. Ia berusaha merahasiakan percakapan antara dirinya dengan Klein dari orang-orang di sekitar mereka agar tidak membocorkan informasi tersebut kepada para penggemar mistisisme. Life School of Thought. Klein mengingat kembali informasi yang pernah dibacanya. Organisasi rahasia itu muncul pada awal zaman sekarang. Asal-usulnya tidak diketahui, tetapi sebagian besar diturunkan melalui guru dan murid. Teori dan kepercayaan mereka hampir tidak diketahui. Klein hanya tahu bahwa mereka memisahkan dunia menjadi 3 lapisan. Dunia rasional yang pasti, juga dikenal sebagai dunia kebenaran absolut, dunia roh, dan dunia material. Rumornya, organisasi rahasia itu pernah menghasilkan seorang sihir. Bukankah itu adalah jalur urutan yang berhubungan dengan sihir? Membingungkan, benar-benar membingungkan. Klein menggelengkan kepalanya dan melihat Ademi Saul berjuang untuk bangun dan kemudian berjalan ke sudut lain. Ia mengatur kembali pikirannya dan mengikuti di belakang Pak Tuan Nil. Mereka berjalan melewati satu kios demi satu kios. Ada tanaman seperti bunga bulan, serai bangi, vanili malam, dan sumber daya mineral seperti perak, topas, batu delima, dan sebagainya. Ini benar-benar sangat lengkap. Klein bergumam pelan. Para penggemar mistisisme dari segala usia dan jenis kelamin di sekelilingnya akan berhenti, membedakan, atau berbicara di waktu-waktu tertentu. Itu membuat suasana di area itu terasa ramai. Jalanlah sendiri, aku akan membayar tagihanku. Niltua menunjukkan ke salah satu dari 2 kamar di ujung sana. Baikkah? Klein mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia berjalan dengan tongkat hitamnya dan tiba di depan sebuah kios yang menjual jimat buatan sendiri. Ia memperhatikannya dengan seksama selama beberapa saat. Ketika Klein bersiap untuk berbicara dengan penjualnya, ia tiba-tiba mendengar ada seseorang bertanya ke kios di belakangnya. Apakah bubuk ini terbuat dari gigi sapi Paenoal? Gigi sapi Paenoal? Bukankah itu salah satu bahan pelengkap ramuan spektator? Klein berpikir lalu berbalik untuk melihat si penanya. Justice telah mengulangi formula ramuan itu berkali-kali, jadi Klein sudah sangat hafal dengan bahan-bahannya.